Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat inspiratif, semoga hidupnya terus bertumbuh, hidupnya terus maju, hidupnya semakin sukses, mulia. Kira-kira kalau kita ingin tumbuh semakin bertumbuh, semakin sukses, mulia, mana yang menurut Anda lebih baik? Bicara atau diam? Sebab ternyata ada orang yang pandai bicara, hidupnya tumbuh melesat, tapi ada juga yang banyak bicara, akhirnya terpeleset dan dipenjara. Sehingga muncul quote, mulutmu harimaumu. Ada juga orang yang diam, hidupnya terlihat tenang dan damai. Tapi ada juga yang hidupnya kalah dalam persaingan karena pendiam. Nggak pernah tahu kita isi kepala, idenya, gagasannya, dan juga hasil kerjanya. Jadi mana yang lebih baik? Bicara atau diam? Jawabnya adalah tergantung. Bisa jadi diam adalah emas dibandingkan kita berbicara. Kapan diam itu emas? Atau kapan diam itu jauh lebih baik dibandingkan dengan bicara? Menurut saya, menurut pengalaman saya, ada 5 kondisi di mana kita lebih baik diam daripada ngomong. Diam adalah emas. Yang pertama itu saat marah. Marah itu kan emosinya lagi tidak stabil. Emosinya lagi membara gitu. Dan kita tahu kan filosofi teko. Kalau kita punya teko, dituangkan keluarnya teh berarti dalamnya teh. Kalau dituangkan keluarnya kopi, dalamnya kopi. Kalau dituangkan teko itu keluarnya air comberan, dalamnya air comberan. Berarti kalau kita sedang marah kita ngomong, ya boleh jadi yang keluar adalah sumpah serapah, yang keluar adalah kata-kata yang menyakiti orang yang kita ajak bicara. Saya pernah saat marah dulu, kemudian mengeluarkan kata-kata yang itu ternyata membuat anak saya sakit hati. Dan sembuhnya panjang ya. Dia baru mengungkapkan setelah dewasa bahwa aku pernah sakit hati sama bapak. Dan sakit hatinya cukup lama. Sakit hatinya cukup panjang. Sampai hari ini. Ya, saya tanya kapan itu? Ya waktu itu ketika bapak marah. Ngomongin kita, marahin kita. Kata-kata yang keluar itu nyesekin dada. Kata-kata yang keluar itu jelek banget gitu ya, sehingga aku memendam sakit hati ke bapak cukup lama, dan baru diungkapkan setelah dia dewasa. Ya, memang sih saya sudah minta maaf, tapi sejak saat itu saya sangat berhati-hati. Kalau marah jangan pernah mengeluarkan kata-kata, lebih baik diam, karena biasanya yang keluar adalah hal-hal yang menyakitkan. Yang kedua, kapan lebih baik kita diam daripada ngomong? Saat ada yang ngajak gibah. Gibah itu ngomongin orang lain. Gibah itu jelekin orang lain. Atau gibah itu ngomongin orang lain yang itu yang kita omongin kalau denger dia nggak suka. Maka pada saat itu kalau kita diajak bicara, lebih baik diam. Ya, karena biasanya kalau kita menjelek-jelekan orang lain, orang tidak nyaman ketika bergaul dengan kita karena dia juga khawatir bahwa di belakang mereka kita juga ngomongin mereka. Maka saran saya, di saat ada orang gibah, ngomongin orang lain, jelekin orang lain, merendahkan orang lain, atau membicarakan sesuatu yang tidak dicintai orang yang diomongin, lebih baik Anda diam. Ya, atau mungkin Anda meninggalkan tempat itu. Ya, kalau dalam bahasa agama, gibah itu dosanya besar ya, sangat besar gitu ya, seperti makan daging busuk orang yang kita omongin gitu. Kapan selain kemudian ketika marah, ketika gibah, kapan lagi diam itu emas? Saat muncul kesombongan. Begitu kemudian dalam diri kita itu sudah muncul kesombongan, pas ngomong itu merasa lebih baik dibandingkan yang lain, pas ngomong itu merasa lebih hebat dibandingkan yang lain,
dan kemudian ada kesan merendahkan orang lain, ya, maka pada saat itu lebih baik diam. Karena itu ternyata membuat orang lain tidak suka. Ya, saya masih teringat ya, waktu ada reuni SMP gitu ya, saya pulang kampung gitu, saya diminta untuk ngomong, mungkin karena di antara alumni itu saya yang paling sukses gitu ya. Dan ketika ngomong itu, saya merasa ada kesombongan ya, merasa lebih hebat dibandingkan teman-teman saya, merasa lebih sukses dibandingkan teman-teman saya, merasa lebih populer dibandingkan teman-teman saya. Dan apa yang terjadi? Ternyata teman-teman saya tidak suka ya. Dan teman-teman saya akhirnya menjaga jarak dengan saya ya. Dan itu pelajaran berharga buat saya. Karena apa? Karena itu kan teman-teman masa kecil saya ya, berasal dari kampung gitu. Ternyata kok kalau saya datang menjauh. Kenapa? Karena mereka punya persepsi bahwa kita sudah berbeda ya. Dan saya menyadari itu. Kenapa? Ketika saya ngomong itu ternyata ada unsur kesombongan di dalamnya. Yang keempat ya, kapan kita lebih baik diam dibandingkan bicara? Saat ucapan kita itu menghentikan kebaikan orang lain. Jadi ada orang berbuat baik, kita kemudian kadang-kadang ngodain, wah tumen lo, alim lo sekarang, ya, sok rajin lo, ya, sok semangat lo, ya. Menurut saya ucapan-ucapan ini bisa menghentikan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, maka pada waktu itu lebih baik kita diam, jangan ngomong, karena kita menghambat kemajuan orang lain, karena kita itu kemudian membuat orang lain itu tidak bertumbuh, dan orang itu kemudian mediocre, biasa-biasa saja, dan itu di situ ada kontribusi kita. Dan menurut saya yang kelima, diam adalah emas saat ucapan kita itu mengajak atau mendorong keburukan orang lain. Mengajak orang lain malah mungkin berbuat dosa. Mengajak orang lain mungkin malah berbuat keburukan, ya. Maka pada saat itu pastikan Anda lebih baik diam daripada bicara. Jadi sekarang sudah tahu ya, kapan saatnya diam dalam 5 kondisi. Saat marah, ya, saat gibah, ya, saat kemudian muncul kesombongan, saat menghentikan kebaikan, dan juga saat kemudian ucapan kita mendorong orang lain berbuat keburukan atau berbuat dosa. Dalam 5 kondisi ini, pepatah yang tepat adalah diam adalah emas. Di luar hal itu, pepatah yang berlaku adalah berbicara adalah berlian. Berbicara kebaikan kepada dirimu sendiri, ya. Karena itu akan menambah kepercayaan dirimu dan mempercepat kesuksesanmu. Berbicaralah kebaikan kepada orang-orang di sekitarmu. Karena itu akan menambah sahabatmu dan memperluas pengaruhmu. Dan berbicaralah kebaikan kepada Tuhanmu. Karena itu akan menambah ketenangan dan keberkahan hidupmu. Jadi perintah Nabi itu bicaralah baik atau diam, bukan diamlah atau berbicara baik. Maknanya apa? Maknanya bicara itu jauh lebih penting dibandingkan diam. Tentu ketika kita bicara kebaikan. Silahkan belajar untuk terus bicara lebih baik, karena itu lebih baik dibandingkan Anda diam. Diam hanya boleh dalam 5 kondisi tadi. Selain itu, bicaralah. Bicara yang mengubah dunia. Speak to change. Dan kalau Anda ingin belajar itu lebih jauh, silahkan belajar di Academy Trainer. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.